Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami bersama dengan Pak Iman, Ustadz Iman, dan juga Ibu di Jakarta Selatan, tepatnya di Kalibata ya Pak? Rawajati. Jalan Rawajati. Nah, untuk saat ini boleh dijelasin nggak sih Pak kegiatan sehari-hari itu seperti apa dan gimana? Kegiatan saya sehari-hari saat ini ya seperti biasa aja, bangun jam 3 atau setengah 4, melaksanakan sholat sunnah, kemudian mengurusin ibu karena kan ibu sekarang nggak bisa jalan, ya membuatkan susu dan yang lainnya, membersihkan lah gitu lah, itulah gitu. Nah, Habis sholat subuh, sarapan, berangkat ke pasar, itu kalau pagi. oke, terus kemudian setelah ke pasar selama satu hari itu ngapain aja Pak? Dari pasar kan biasanya jam 11 sudah selesai, pulang sampai rumah bawor ya, di rumah ya urusin di rumah aja, di rumah kadang-kadang bukan pasien kalau ada izin, kalau nggak ada di rumah aja ya sambil ngurusin ibu aja gitu, sementara itu aja. Lalu untuk tisu yang di sebelah Bapak ini dijual hampir setiap hari atau bagaimana Pak sistemnya itu Pak? Ya, ini saya belanja tisu ini kan biasanya per karton atau per dus ya. Kalau sedus sehari habis ya masuk beli lagi, kalau nggak habis ya mungkin jualnya besok lagi gitu. Untuk keuntungan perharinya dari jualan tisu tuh berapa sih Pak? Kalau tisu itu yang saya jualnya kan mereknya merek Jolly ya. Merek Jolly itu di toko itu per karton itu per dus ya 330, isinya itu 48. Yang lebih harganya berapa ya, 8.000 kali ya satu ya. Jual 10.000. Apa sih 2.000 keuntungannya? Tapi untuk perharinya tentu berapa gitu Pak? Perharinya? Lakunya. Iya. Kalau lakunya saya bawa biasa 40 atau 30. Bisa sih habis kalau daerahnya bagus, mah kayak daerah kota, daerah Sunter, bagus laku seperti habis. Tapi kalau Jatinegara, nah itu agak susah, paling habis setengahnya biasanya. Berapa duit Pak sehari biasanya dapat? Keuntungannya apa gimana? Iya, keuntungannya. Ya tinggal kalikan aja, kalau misalkan satu tisu mungkin 2.000, ada 40 habis 80.000-an. Sehari. Itu nggak sehari sih, cuma dari pagi sampai siang aja. Oh. Lalu capek nggak sih Pak untuk jualan jauh begitu, apalagi Bapak sendirian harus dengan Iya, memang kesulitannya ya, ya bisa dimaklumin aja ya. Bapak lihat ke saya bisa jalan mana-mana, cuman ya nggak tahu gimana. Saya mah orangnya dari muda itu nggak betah di rumah. Jadi walaupun susah payah, ada perasaan senang gitu kalau kita bisa jalan sampai kemana tuh. Rasa saya itu bisa gitu, bisa sampai ke daerah kampung orang, bisa keliling di daerah orang, di pasar kota. Ada kesenangan tersendiri kalau buat saya. kalau dari Ibu sendiri gimana Pak ngelihat perjuangan Bapak sampai saat ini, bahkan sampai harus berkilo-kilo jauhnya untuk jualan tisu, gimana menurut Ibu? Iya. Gimana ya, saya juga sebelum begini emang ngikut dagang juga sama bapak. Oh iya, saya tambahkan ya. Saya kan sendiri baru kali ini aja semenjak dia nggak bisa Sakit nggak bisa jalan. kemana-mana, sampai sakit. Dulu berdua sama dia sebenarnya. Berdua. Dulu dagangnya berdua dulu sama ibu sama istri. Cuman sekarang udah berjalan hampir setahun ini nih, saya bergerak sendiri. Ibu dari penyakit itu bisa dijelasin atau diceritain nggak sakitnya apa, terus kemudian awal mulanya tuh gimana sakitnya? Tadinya sih apa ya pak? Dulu dia kan awalnya itu kan dia tuh kena gula ya, diabetes. Gula, diabetes. Diabetesnya sudah lama ya, dari tahun 2011 tuh udah ketahuan.
gulanya tinggi. Nah, tinggi, tapi kalau diabetes kan bisa diatasin ya dengan cara minum obat harian itu, dan makanannya juga diatur gitu. Cuman ya akhir tahun kemarin, hampir puasa kemarin, dia terinfeksi kena virus TB. Nah, TB-nya ini harus minum obat harian juga. Jadi mungkin karena minum 2 obat sekaligus jadi nggak kuat badannya. Akhirnya dia ngedrop sampai sempat koma juga, dibawa ke rumah sakit, cuman nggak ketolong. Sekarang badannya alhamdulillah sehat. Cuman akibatnya kayak kakinya jadi bisa bergerak jadinya. Itu. Kayaknya berat gitu. Kalau buat bergerak, berat. Ini kalau pakai ini aja harus ini mah harus angkat pantat. Tapi mending sih ya Pak, sekarang mah bisa ya ngangkat-ngangkat pantat. Dulu mah sama sekali nggak bisa. Tidur aja, Pak angkatin tuh ke atas gitu, ke bantal. Katanya kan merasa tuh orangnya diangkatin. Sekarang mah alhamdulillah bisa gerak, bisa jalan sambil ke sana pakai roda ini ke belakang. Boleh diliatin Bu rodanya? Maaf. Kayaknya Itu Ibu buat sendiri apa beli atau gimana Bu? Ya saya ngerakit sendiri. Gitu. Bapak yang rakit beli di Senen ya Pak? Di Beli roda, kayu, beli roda, tinggal dibaut aja. triplek, diamplas, Kalau kursi roda kan tinggi ya. tinggi, susah. Ya, saya sudah angkat juga sama saya, dudukin baru bisa. Bisa. Kalau itu kan rendah, Ini kan dia bisa naik sendiri. dikit turun gitu. Biar berat-berat ngangkatin pantatnya bisa dikit. Bisa lah, gitu, kalau bisa. setinggi itu dia pasti bisa naik sendiri. Dengan itu dia bisa kamar mandi sendiri, bisa mandi sendiri. Ya tadinya mah nggak bisa pakai kursi roda, harus diangkat dulu tinggi. Lalu untuk kursi rodanya sekarang dipakai ketika saat apa aja Bu? Dipakai mungkin kalau lagi pas ada mau keluar aja. Kalau mungkin kalau berobat gitu nanti bisa lompat. Kemarin berobat ke Cakung, terapi tulang gitu. Cuma ya kayaknya nggak ada perubahan. Terus sekarang pakainya obat itu aja, obat herbal dari Sukabumi, saya beli. Ada obatnya. Nah, Ibu sendiri gimana sih Bu ketika tahu penyakit sekarang dihadapin, apa maksudnya harus sabar kah atau mungkin bisa diceritain nggak selama ini perjuangan Ibu menghadapi penyakit ini gimana gitu? Perjuangan udah kerja gimana? Gimana ya? Tadinya sih apa? Kok saya jadi begini gitu, nggak bisa jalan. Terus kadang emang apa nasib saya udah tua ini jadi lumpuh gitu, cuma gitu loh. Tapi sekarang nih udahlah, terlain aja, emang udah nasib saya kali begini gitu. Kayaknya sih kaget nggak bisa jalan kayak orang-orang kan ke sana kemari lagi lincah-lincahnya dagang sama bapak. Tahu-tahu kena penyakit lumpuh, jadi nggak bisa kemana-mana di rumah. Terus gimana Bu? Apa usaha apa aja sih Bu yang udah Ibu lakukan untuk kesembuhan diri sendiri tuh, usahanya apa aja Bu? Ya udah ke mati tapi nggak ada perubahan. Terus sekarang mau berapa emang udah status saya lah begini. Yang diobatin yang nggak ada yang sakit, kita bilang nggak ada yang sakit. Terus untuk selanjutnya gimana Bu? Maksudnya ngelihat Bapak yang sendirian saat ini udah hampir setahun kesana kemari. Nah Ibu gimana tanggapan Ibu? Kesianan sih, udah bilang nggak ada temennya gitu. Takutnya Lu biasa sendiri aja. kesianan juga, nggak ada temennya. Biasanya temenin usaha ini sendiri. Kadang-kadang suka nyasar ya Pak, naik mobil ya. Kampung orang kan. Pak, kenapa Pak telat? Nyasar kan ya. Itu juga nyasar salah masuk gang. Cara masuk gang katanya gitu. Biasanya kan di sini udah pulang, kok nama amat, saya telepon. Pak, kemana? Nyasar ini naik mobilnya, kampung orang kan. Terus untuk kedepannya ini kan dapat bantuan ya Bu ya dari Pondok Sedekah sejumlah, mungkin ya dibilang cukup, mungkin dicukup-cukupin gitu untuk mungkin sebulan 2 bulan ke depan gitu.
sejumlah 1.500.000. Nah, Ibu ada pesan dan kesan nggak Bu untuk pondok sedekah atau bahkan donatur? Kalau dari Ibu dulu gimana Bu? Nah, saya mah terima kasih kepada apa, Donatur. donatur yang telah menyumbangkan sedikit rezekinya buat saya. Alhamdulillah ya, terima kasih banget. Kalau cukup pun tidaknya itu sih bisa diatur ya. Mudah gitu aja. Kalau dari Bapak gimana Pak? Untuk selama ini mungkin 3-4 bulan ke belakang udah banyak dibantu oleh pondok sedekah dan para donatur yang Masya Allah gitu ya. Gimana Pak pesan dan kesannya? Kesan saya itu ya sangat membantu sekali ya, terutama untuk kebutuhan sehari-hari, buat beli obat-obatan juga. Obatnya kan obat tetap, ini ada obat gula, ada obat tetes tuh yang herbal itu, terus harus diminum sama dia untuk sehari-hari juga. Kalau rumah kan ada anak saya nih yang bayarin, distrik juga ada anak yang bayarin gitu. Kalau tambahannya buat beli barang-barang ini aja buat dijual lagi gitu. Buat isu ini nih. Dan pesannya untuk para donatur, semoga berbuat kebaikan itu kan insya Allah 1 akan dibalas 10, itu janji Allah ya. Semoga saja kebaikan para donatur itu benar ya, dibalas Allah dan ada kebaikan 10 kali lipat. Mungkin itu aja dari saya. Baik, itu untuk kehidupan sehari-hari, usaha selanjutnya apa sih Pak yang mau dilakukan untuk menghidupi keluarga gitu? Kalau saya bisanya hanya ini, mungkin apa ya, kalau ada yang mijit, kalau paling jualan di pasar ya kan gini, karena bisa cuma begitu dari muda, udah terbiasa di pasar. Dan apa namanya, kemarin bersempat ngajar di RQ, cuman karena sorenya saya kadang harus ngurusin ini, ngurusin di rumah, jadi nggak bisa kesana lagi jadinya semenjak setahun ini. Kalau di rumah kan sebelum istri masih seger, pulang dari pasar itu langsung siap-siap lagi berangkat lagi ke Bekasi, langsung ngajar di RQ dulu. Bener ada berapa gitu. Nah, sekarang mah hanya sekali-kali aja ke sana kalau ada keperluan, diperlukan aja. Baik, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Dan terima kasih banyak juga atas waktu dan perjuangannya Bapak dan Ibu untuk terus tetap berjuang dan hidup dari segala macam keterbatasan, karena saya yakin Allah pasti memberikan jalan keluar, Allah pasti memberikan yang terbaik, dan Allah pasti memberikan hal-hal yang mungkin nggak terduga untuk kita, atau bala bantuan yang luar biasa yang nantinya juga akan Amin. membersamai ibu dan bapak, terus juga anak yang terus berusaha berbakti kepada orang tuanya, kemudian soleh, terus juga mampu memberikan yang terbaik untuk ibu dan bapak hingga hari tua nanti. Terima kasih. Saya Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedekah, beliau Bapak Iman Nugraha, salah satu dari sekian banyak penerima manfaat yang layak diangkat kisah perjuangannya. Dimulai menjadi guru ngaji, pijit keliling, hingga penjual tisu sampai pelosok Jakarta. Tuhan memberikan keistimewaan kepadanya menjadi sosok tunanetra. Namun, ia tak pernah mengeluh pada Tuhan. Justru hal itu membuatnya jauh lebih jelas melihat makna kehidupan dengan mata hatinya. Perjuangan hebat, langkah kaki yang kerap tak terlihat, mampu membuatnya menjadi sosok yang paling kuat. Dari Pondok Sedekah Indonesia, menebar manfaat tanpa sekat.